Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendia Zoti, NIM B2B022-047. Saya akan meresensikan buku yang berjudul Nanti Juga Sembuh Sendiri. Buku ini merupakan karya Hello Bagas yang diterbitkan oleh Kredian Media Tama pada tahun 2022. Untuk jumlah halaman pada buku ini itu ada 164 halaman. Buku ini merupakan buku reflektif yang berisi kumpulan tulisan untuk menggambarkan perasaan-perasaan yang seringkali kita sulit kita ungkapkan, yaitu luka, kehilangan, penyesalan, rasa hampa, dan usaha untuk bangkit dari kesedihan. Buku ini bukan merupakan cerita fiksi, melainkan rangkaian perenungan yang bersifat personal, namun sangat relate bagi siapapun yang pernah merasa patah, kecewa, atau terpuruk dalam hidupnya. Hello Bagas atau penulis menghadirkan tulisan-tulisan pendek yang dapat menyentuh dan jujur, yang ditulis dengan bahasa yang lugas, puitis, dan empatik. Setiap halaman seperti percakapan dari hati ke hati, bukan untuk memberikan solusi dalam permasalahan, tetapi untuk menemani dan mengingatkan bahwa perasaan sedih adalah bagian wajar dari hidup dan kita tidak sendiri dalam mengalaminya. Penulis tidak mencoba menjadi pemberi nasihat, melainkan seseorang teman yang mengerti bagaimana rasanya terjebak dalam luka dan belajar berdamai dengan masa lalu. Melalui bab-bab dalam buku ini yang dapat dibaca secara acak, Hello Bagas menyampaikan bahwa luka tidak perlu selalu disembuhkan dengan tergesa-gesa. Ada kalanya kita hanya perlu diam, merasakan, dan membiarkan waktu bekerja. Seperti judulnya, yaitu Nanti Juga Sembuh Sendiri, merupakan semacam pengingat lembut bahwa seberat apapun luka hari ini, akan ada masa di mana semuanya menjadi lebih ringan. Buku ini sangat cocok bagi pembaca yang sedang mencari pelukan dalam bentuk kata-kata, sebuah teman yang hadir tanpa menghakimi, yang berkata kamu tidak sendiri, dan yang tahu bahwa setiap orang memiliki cara serta waktu masing-masing untuk sembuh. Berikutnya kelebihan dari buku ini yaitu dapat dilihat dari gaya penulisan yang empatik. Hello Bagas menulis dengan empati dan kelembutan, seolah-olah berbicara langsung kepada pembaca sebagai seorang teman yang memahami perasaan mereka. Berikutnya, struktur pada buku ini itu fleksibel. Buku ini itu tidak perlu dibaca secara berurutan, sehingga pembaca dapat memilih bab yang sesuai dengan kondisi hati mereka saat itu dan menjadikannya sebagai teman atau teman curhat. Kemudian pesan positif dan penuh harapan melalui setiap bab dalam buku ini menyampaikan bahwa kesedihan adalah bagian alami dari hidup dan bahwa setiap orang memiliki proses dan waktu penyembuhannya masing-masing. Berikutnya untuk kekurangan dari buku ini. Kekurangan dari buku ini itu dapat dilihat dari dominasi tema kesedihan. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu banyak berfokus pada kesedihan sehingga kurang memberikan variasi emosi atau solusi praktis untuk penyembuhan. Berikutnya kurangnya penjelasan mendalam. Setiap bab dalam buku ini tidak selalu menjelaskan secara mendalam tentang topik yang dibahas, yang mungkin membuat beberapa pembaca merasa kurang mendapatkan pemahaman yang mendalam untuk setiap babnya. Namun secara keseluruhan, buku yang berjudul Nanti Juga Sembuh Sendiri ini merupakan buku yang menyentuh hati dan memberikan kenyamanan bagi siapapun yang sedang berjuang dalam menghadapi rasa sakit emosionalnya. Penulis berhasil menyampaikan pesan bahwa meski luka terasa dalam, waktu akan menyembuhkannya dengan caranya sendiri. Buku ini merupakan pengingat lembut bahwa kesedihan adalah bagian dari hidup, namun seiring berjalannya waktu kita akan menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Nanti juga sembuh sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.